Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Sri Andrina Putri, NIM saya 131 2500 Perkenalkan, saya Muhammad Iwan Kusnanto dengan NIM 13125000001. Saya Nimarati Sabiat Putra dengan NIM 13125000218. Saya Krisnandra Seva dengan NIM 1312195. Saya Maulia Iva dengan NIM 1312 5037. Saya Iswa Agustinus dengan NIM 13125000185. Di sini kami akan menjelaskan tentang Laicide. yang akan dibandingkan Pengertian laicide sendiri yaitu Laicide adalah konsep sekularisme yang menjadi pilar utama Republik Prancis yang menekankan pemisahan ketat antara agama dan negara, dan didefinisikan sebagai pemisahan mutlak antara urusan agama dan urusan negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pemisahan Gereja dan Negara tahun 1905, diperkuat oleh Konstitusi Prancis pada tahun 1958 yang menyatakan bahwa Prancis adalah republik sekuler yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum semua warga tanpa memandang asal, ras atau agama, dan menghormati semua keyakinan yang ada di Indonesia. berikutnya yaitu asal-usul laicide. Evolusi prinsip laicide di Prancis dimulai dari Revolusi Prancis dan puncaknya adalah Undang-Undang Pemisahan Gereja dan Negara pada tahun 1905. Perkembangan ini selanjutnya dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa penting yang terjadi seperti krisis Dreyfus, imigrasi Muslim, kasus jilbab Kriel, dan serangan teroris. Revolusi Prancis yaitu laicide lahir dari kebutuhan untuk mengatasi dominasi Gereja Katolik Roma dalam kehidupan sosial dan politik. Krisis Dreyfus yaitu skandal antisemitisme yang melibatkan perwira Yahudi Alfred Dreyfus sehingga memicu perdebatan mengenai peran agama di ruang publik dan mempercepat penerapan Undang-Undang Pemisahan Gereja Negara, Undang-Undang 1905. Undang-undang ini menjadi dasar laicide dengan menetapkan pemisahan formal antara gereja dan negara. Meskipun banyak mendapat tantangan keras dari sebagian umat Katolik yang ada di Prancis, dan Konstitusi 1958, laicide secara resmi dimasukkan ke dalam konstitusi sebagai prinsip fundamental Republik. Perkembangan di abad ke-20 dan ke-21 memulai imigrasi Muslim, yaitu kedatangan imigran Muslim dari Afrika Utara pada abad ke-20 serta 21 menantang prinsip laicide karena memunculkan pertanyaan tentang praktik agama yang sedang dilakukan di ruang publik. kasus jilbab Kriel 1989. Kasus ini yang melibatkan siswi yang dilarang mengenakan jilbab di sekolah, memicu perdebatan nasional dan menyoroti ketegangan antara ekspresi keagamaan dan netralitas sekolah. Pada Undang-Undang 2004 sebagai respon terhadap ketegangan tersebut, Undang-Undang ini melarang pemakaian simbol keagamaan yang mencolok di sekolah-sekolah umum. Serangan teroris pada tahun 2012, serangkaian serangan oleh ekstremis Islam mendorong penguatan laicide melalui undang-undang baru, yaitu Undang-Undang 2021. Undang-undang ini dirancang untuk melawan separatisme Islam dengan memantau dana asing untuk masjid dan mengharuskan para imam untuk melaporkan ekstremisme. Penerapan dan pengaruh laicide mengaruh berbagai aspek kehidupan di Prancis, terutama dalam pendidikan di mana sekolah harus tetap netral secara agama. Prinsip ini juga mempengaruhi negara lain seperti Turki dan India. Meskipun penerapannya di sana lebih longgar dibandingkan di Prancis, namun penafsiran dan implementasi laicide terus menimbulkan perdebatan, terutama mengenai batasan ekspresi keagamaan di ruang publik, seperti yang terlihat dalam kontroversi Turki ini. Selanjutnya, laicide sebagai prinsip sekularisme Prancis. Satu itu pendidikan. Sekolah negeri itu netral, larangan simbol agama seperti hijab untuk memastikan pendidikan fokus pada nilai-nilai republik. Undang-Undang 2004. Yang kedua, politik dan hukum. Negara netral, tidak mendanai agama. Kebijakan publik sekuler seperti larangan burka di
ruang publik, Undang-Undang 2010. Yang ketiga, sosial dan budaya. Ruang publik bebas ekspresi agama dominan. Hari Libur Nasional Sekuler mendorong integritas melalui kesetaraan. Agama dan kebebasan beragama. Kebebasan pribadi dilindungi tapi dibatasi di publik. Pengawasan tempat ibadah untuk mencegah ekstremisme. Dan yang terakhir, ekonomi dan pekerjaan. Netralitas di sektor publik, sektor swasta lebih fleksibel tapi kesetaraan diutamakan. Berikutnya kritik dan kontroversi. Larangan hijab dilihat sebagai Islamophobia dan Undang-Undang 2021 dikekang oleh kelompok hak asasi seperti Amnesty International sebagai pembatasan kebebasan. Meski demikian, survei seperti dari IFOP menunjukkan 80% warga Prancis mendukung laicite sebagai perlindungan dari ekstremisme. Jadi kesimpulan dari desain adalah evolusi dari tirani agama ke kebebasan modern. Contohnya adalah negara Prancis sebagai negara pluralis tanpa dominasi agama. Dan di sini kami merekomendasikan kepada kalian semua, jika ingin membaca lesson lebih lanjut, mungkin kalian bisa mencari buku yang berjudul La Laicite and Friends oleh Jean Bauberon. Jadi sekian dari kami tentang penjelasan Laicite. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.